Guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Hello everyone. Today vlog is all about my upcoming English assignment interview at company. Join me on this journey as I share my talk, preparation, and hopefully success in acting the interview. Stay tuned for the adventure ahead. So let's go started. We can do this till the morning. So please come and ride me. Love it when I'm deep inside you. You going crazy, yeah. Kissing wherever you want me. I go bananas when I'm in that monkey. Lately been feeling like a junkie. Pum pum beat it up like a drummer. You know that I'm nasty, you know that I want it. Stroke got you zone, but I'm on it. You screaming my name and say, Daddy, I'm coming. I'm coming too. I put mine in your stomach, so baby, let's go. I wanna feel your body on top of mine. Right now, we ain't gon' waste no time, baby. Like a Harley in the wind, got your back until you're ready when you ride. Like a rodeo, ride like a rodeo, baby. I wanna feel your body on top of mine. Right now, we ain't gon' waste no time, baby. Like a Harley in the wind, got your back until you're friends when you ride. Like a rodeo, ride like a rodeo. Now we feel like we are in the company to meet the employer. Ya, Kami dari kelompok 3. bedanya sama yang tadi? Beda. Oh, oh gitu, ini beda kelompok. Kami nanti tanya tentang motivasi kerja. Kalau yang dari kelompok 11? Kalau kelompok kita itu tentang tanggung jawab sosial perusahaan. CSR gitu ya? Iya, CSR. Sebelumnya Bapak ini di sini sebagai apa? Saya sudah HRD-nya. Terus? Pertanyaannya apa? Ada yang mau tanyakan? Apa yang membuat Bapak tertarik bekerja di IQIC? Apa ya? Saya dulu masuk Adira karena ini ada temen, kebetulan temen itu orang HRD itu ya, jadi pas saya cari kerja dia nawari gitu. Akhirnya ya saya masuk situ. Awal mulanya gitu. Jadi sebenarnya belum nggak kepikiran dulu, awalnya sih ya pokoknya kerja dulu gitu, nggak milih-milih perusahaan. Nanti saya kerja dulu, kalau mau belajar bekerja ya, kalau ada tawaran ya saya ikuti aja gitu. Apa ada hal yang memotivasi Bapak buat bekerja di sini? Kalau di Adira ini saya sukanya ini apa, budayanya, di suasana keluarganya kuat di sini tuh. Saya masuk Adira 2005 sampai sekarang lagi 18 tahun ya, 18 tahun. Jadi yang bikin saya betah itu ya keluarganya kuat di sini. Contohnya gini, kalau misalkan ada teman yang misalkan melahirkan atau menikah gitu tuh semua datang, bahkan kayak security yang sebenarnya nggak diundang itu sudah datang. Terus kita juga di sini sering ada kayak misalkan banyak acara-acara keagamaan ya. Tadi pagi habis itu ada yasinan. Jadi setiap minggu pertama di awal bulan itu selalu ada yasinan. Jadi makan-makan bareng. Ya nggak mewah sih, tapi guyup gitu ya, kalau orang saya bilang guyup itu. Terus lagi ya itu suasana keluarganya kuat, bikin nyaman situ. Jadi memotivasi buat kerja sih. Semangat kerja. Ya semangat kerjanya situ. Kalau masalah gaji itu mengikuti ya. Di kalau saya pribadi apa ya, gaji atau itu faktor kesian, yang penting kan suasana kerja, terus hubungan atasan bawahnya enak, terus apa kita jelas ya job desk-nya apa yang kita kerjakan. Terus ketika kita bekerja seperti itu tuh reward and punishment-nya jelas ya. Jadi kalau kita bersalah ya ada punishment-nya, kalau kita ini ada reward-nya. Itu yang tidak saya temui di beberapa perusahaan.
Terus apa? Ini benefitnya yang bikin betah itu. Jadi benefit itu selain hal-hal yang diberikan perusahaan selain apa? Selain gaji bulanan ya, benefitnya. Jadi kalau di sini tuh ada, kalau BPJS kesehatan kan pasti ya, semua usaha pasti ada karena itu kan wajib dari pemerintah. Yang nggak ada itu adalah di sini ada asuransi kesehatan kedua. Jadi apa? Kalau misalkan jadi karyawan tuh bisa milih mau pakai asuransi ini atau mau pakai BPJS kesehatan, terserah. Tapi banyak kan sih kalau nggak kepepet mereka nggak akan pakai BPJS kesehatan. Tapi kalau kenapa kan karena BPJS kesehatan kan sudah tepat jadi ya harus ke fase 1, tapi kalau pakai asuransi kan dimanapun bisa gitu. Terus yang kedua itu apa, ada tambahan setiap berapa bulan itu kita dapat namanya bonus. Bonus itu hitungannya di luar THR loh ya, kalau THR juga kewajiban dari negara itu, tapi ada bonus misalkan kalau apa, asesmen keterampilan kita bagus itu nanti dapat sekian, bonusnya sekian. Nah itu yang tidak semua perusahaan ada. Terus kalau misalkan ada acara-acara perusahaan kayak misalkan ulang tahun perusahaan itu ya, itu apa, semua karyawan dilibatkan. Kemarin kan ada acara di mana ya, di festival itu ya. Nah yang di Doremi, nah itu kita dilibatkan ya itu. Jadi ada kayak kebanggaan kalau bisa. Dan itu juga tidak semua perusahaan kasih. Terus pas kemarin ulang tahun Adira ini ulang tahunnya tanggal 13 November kemarin, kita dikasih sepatu mbak. Itu sama perusahaan, semua dikasih sepatu gitu. Jadi ya hal-hal seperti itu yang kadang tidak bisa kita temui di, memang kalau misalnya dibandingkan kayak perusahaan ini BUMN ya, gajinya tinggi mbak. Terus mungkin apa lagi ya, BUMN kalau PNS ya tergantung levelnya ya. Ya BUMN lah, BUMN pun atau mungkin perusahaan sekelas apa ya, kayak Astra misalnya, itu ya memang mereka apa ya, gajinya besar, terus semua fasilitas ada. Karena kan saya juga apa, punya saudara, kakak saya sendiri itu kerja di Astra, di Astra apa, Astra di Toyota itu ya. Itu pada levelnya ya lumayan, tapi kakak saya itu hanya bertahan 3 atau 4 tahun di situ. Alasannya apa? Kalau dari sisi gaji, sisi fasilitas, oh Astra itu memang saya akui saya hebat ya. Untuk Adira pun itu wah jauh beda sama Astra itu. Tapi yang tidak dia temukan di situ adalah apa? Suasana kerja. Orang Jepang ya, orang Jepang itu yang dituntut etos kerjanya harus tinggi. Jadi beda sama di sini, masih ada, karena sini kan ya perusahaan lokal ya. Maksudnya bukan lokal, masih dulu pendirinya tuh orang Indonesia juga. Maksudnya, ya, nilai-nilai lokalnya masih kuat kekeluargaan. Nah, di sana tidak ada. Jadi yang dilihat tuh hanya angka itu. Kamu ya gini ya dapat nilai ini, kalau kamu salah ya gini. Jadi akhirnya suasana itu orang jadi saling berkompetisi yang nggak sehat gitu ya. Untuk apa yang Bapak anggap sebagai faktor paling penting dalam mempertahankan motivasi dalam jangka panjang? Berapa penting ya? Wah, ini relatif banget ya, karena tidak setiap orang. Kalau saya pribadi sih, yang pertama saya akan melihat apa ya, perusahaan itu. Maksudnya kalau perusahaan itu baru berdiri 1 atau kisaran 1-5 tahun, ya kita perlu apa ya, perlu ya mempertimbangkan untuk bertahan. Tapi kalau perusahaan itu sudah berdiri puluhan tahun, saya dalam kondisi apapun dia tetap ada dan makin besar, yaitu satu perusahaan yang bisa kita jadikan, sebenarnya kita nggak mau punya lagi gitu ya. Adira ini kan berdirinya tahun 90, jadi sampai sekarang sudah 33 tahun. Kalau di industri finance ini kan banyak ya kompetitornya ya Pak. Perusahaan-perusahaannya banyak. Itu Adira ini sampai sekarang ya masih bertahan, berarti kan ya perusahaan ini tata kelolanya bagus ya. Proses manajemennya bagus, maksudnya nggak salah-salahnya. Ini yang salah satunya mungkin saya mau bertahan. Jadi dia juga mementingkan apa ya, sustainable. Misalnya bahwa perusahaan ini nggak boleh harus bisa bertahan kapanpun gitu lah gitu. Karena kan
karyawan Adira sekarang tuh totalnya nasional tuh sudah 22.000. Jadi kalau terjadi sesuatu dengan ini ya 22.000 itu hanya karyawan loh, belum belakangnya ya, keluarganya kan itu bisa sampai berapa ribu yang bergantung pada perusahaan. Jadi kalau manajemen sampai mikirnya jadi apa BUD ya, kalau lihat ada CEO-nya itu selalu berpikir untuk jangka waktu 5 sampai 10 tahun ke depan. Jadi kalau kita mikirnya paling 1-2 tahun, kalau CEO-nya Adira itu mikirnya udah 5 tahun 10 tahun ke depan perusahaan ini mau kemana itu udah mereka pikirkan. Jadi carilah perusahaan-perusahaan yang seperti itu, dan nanti yang buat saya berarti visinya jelas ya, visinya jelas. Sudah? Lagi? Gak apa ngomong ini, gak apa. So our interview is over. Thank you for watching everyone. Like and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Had to tell her that dick off limits. I hop on it at night, I'm a menace.